Matahari pagi itu memancarkan sinarnya dengan hangat, menembus kaca jendela apartemen kecil Nadira. Aroma kopi yang diseduh ayahnya menyebar ke seluruh ruangan, menyambutnya yang baru bangun tidur. Nadira tersenyum tipis melihat ayahnya duduk di meja makan, membaca koran seperti biasa. Ia merasa nyaman melihat sosok itu, pria yang membesarkannya seorang diri sejak ibunya meninggal saat ia baru berusia 3 tahun. "Ayo, sarapan dulu," kata ayahnya sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir Nadira. Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Namun Nadira tahu, di balik itu, ayahnya memikul beban berat sebagai orang tua tunggal. Nadira mengambil tempat di hadapan ayahnya. "Hari ini ada kerjaan banyak, ya. Tapi nanti malam aku sempatin nonton bareng ya," katanya sambil mengoleskan mentega ke roti panggang. Ayahnya tertawa kecil. "Kamu jangan terlalu sibuk. Ingat, kesehatan itu penting." Pagi itu berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk bagi Nadira. Hari itu berlanjut dengan aktivitas rutin. Nadira bekerja sebagai ilustrator lepas, menghabiskan waktu di depan laptopnya, menggambar desain untuk klien. Di sela-sela kesibukan, ia menerima telepon dari ayahnya. "Nadira, ayah pulang agak telat. Ada rapat mendadak di kantor." Suara ayahnya terdengar di ujung telepon. "Iya, hati-hati di jalan," jawab Nadira tanpa curiga. Namun, telepon itu menjadi percakapan terakhirnya dengan sang ayah. Langit mulai gelap saat Nadira menerima telepon dari nomor tak dikenal. Hatinya mendadak gelisah, firasat buruk merayapi pikirannya. Saat ia mengangkat telepon itu, suara seorang pria dengan nada serius terdengar. "Apakah ini dengan Nadira?" "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" jawabnya, mencoba tetap tenang. "Maaf, kami dari pihak rumah sakit. Ayah Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Mohon segera datang ke rumah sakit." Cangkir teh yang ada di tangan Nadira terjatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Tubuhnya terasa lemas, seolah-olah gravitasi menjadi musuh yang menariknya jatuh ke tanah. Di rumah sakit, Nadira berlari melewati lorong-lorong dengan langkah yang tergesa. Bau antiseptik menusuk hidungnya, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika ia tiba di ruang IGD, seorang dokter keluar dengan wajah yang sulit dibaca. "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin," kata dokter itu. Dunia Nadira berhenti berputar. Tangannya gemetar, air mata mengalir deras tanpa bisa ia kendalikan. Di dalam ruangan, ia melihat tubuh ayahnya terbaring tak bernyawa. Wajahnya ditutupi kain putih. Nadira merasa seluruh dunianya hancur. Ia memeluk tubuh ayahnya yang dingin sambil menangis sejadi-jadinya. "Ayah, bangun. Ayah, jangan tinggalin aku." Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan suara tangisnya yang menggema di ruangan itu. Hari-hari setelah kematian ayahnya adalah neraka bagi Nadira. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa seperti penjara yang mencekik. Setiap sudut mengingatkannya pada sang ayah. Cangkir kopi favoritnya, koran yang masih tertinggal di meja, bahkan bau parfum ayahnya yang samar-samar masih menempel di jaket yang tergantung. Nadira mencoba mencari penghiburan dari Raka, pacarnya. Awalnya, Raka menjadi tempat Nadira meluapkan kesedihannya. Pria itu menemaninya setiap malam, mengusap punggungnya saat ia menangis, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, perlahan-lahan, Nadira merasa Raka mulai berubah. Panggilan teleponnya sering tidak diangkat, dan pesan-pesannya hanya dijawab singkat. Satu malam, Nadira memutuskan untuk pergi ke apartemen Raka tanpa memberitahu lebih dulu. Pintu tidak terkunci, dan ia masuk perlahan. Di ruang tamu, ia mendengar suara tawa seorang wanita. Langkahnya terhenti ketika melihat Raka di sofa bersama seorang wanita lain. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab. Air mata Nadira kembali mengalir. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana dengan tatapan penuh luka. Raka yang menyadari kehadirannya segera bangkit. "Nadira, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," kata Raka, mencoba menjelaskan. Namun,
Nadira tidak mendengarkan. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan apartemen itu dengan perasaan yang semakin hancur. Di malam yang sunyi, Nadira duduk di kamarnya. Pikiran tentang kehilangan ayahnya dan pengkhianatan Raka berputar-putar di kepalanya. Ia merasa tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Namun, di tengah keputusasaannya, ia memutuskan untuk pergi. Ia tidak tahu kemana, tetapi ia ingin meninggalkan semuanya. Kenangan buruk, kesedihan, dan rasa sakit yang terus menghantuinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Nadira membuka peta di ponselnya. Pandangannya jatuh pada sebuah titik kecil di ujung peta. Candrajiwa. Desa itu tampak seperti tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Nadira berharap, di tempat yang jauh dari segalanya, ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Langit Candrajiwa memancarkan biru yang cerah, seolah melukiskan kedamaian yang dijanjikan desa kecil itu. Nadira turun dari bus tua yang membawanya melewati jalanan sempit yang berkelok. Bau tanah basah menyambutnya, bercampur dengan aroma kayu bakar dari dapur-dapur rumah warga. Matanya menelusuri hamparan sawah hijau dan deretan rumah sederhana yang berjajar rapi. Desa ini benar-benar terasa seperti tempat di luar dunia yang selama ini ia kenal. Nadira menarik napas dalam, berusaha menghilangkan rasa lelah setelah perjalanan panjang. Ia menggenggam kopernya dan mulai berjalan menuju rumah kecil yang ia sewa. Rumah tampak sederhana, dengan atap genteng yang mulai memudar warnanya namun cukup untuk ia tinggal sendiri. Ada pohon mangga besar di depan, dikelilingi oleh pagar bambu sederhana. Di teras, ia menemukan seikat bunga melati yang tergeletak rapi di atas sebuah piring tanah liat. "Selamat datang, Nak." Suara lembut seorang wanita menyapa dari arah samping. Nadira menoleh dan melihat seorang wanita parubaya dengan senyum hangat. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana dan kain batik yang dililitkan rapi di pinggangnya. "Saya Mbok Sri, tetanggamu. Rumahku di sebelah sana," katanya sambil menunjuk ke sebuah rumah kecil lainnya yang tak jauh dari sana. Nadira mengangguk sopan. "Terima kasih, Mbok. Ini rumah saya, ya." "Iya, rumah ini sudah disiapkan untukmu. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan. Ya, Mbok ada di rumah hampir setiap waktu," ujar Mbok Sri sambil menyerahkan sebuah kunci. "Oh, dan bunga melati itu, kami letakkan untuk menyambutmu. Itu kebiasaan di sini. Bunga melati membawa berkah untuk penghuni baru." Ada sesuatu yang menenangkan dari senyum Mbok Sri. Sesuatu yang membuat Nadira merasa, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sendirian. Nadira mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Candrajiwa. Suasana desa yang sunyi membuatnya merasa lebih rileks. Tidak ada suara klakson atau hiruk-pikuk jalan raya seperti di kota besar. Sebagai gantinya, ia ditemani suara burung-burung pagi, gemericik air sungai kecil yang mengalir di belakang rumah, dan tiupan angin yang membawa aroma dedaunan segar. Setiap pagi, Nadira duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat yang diberikan oleh Mbok Sri. Wanita itu sering datang membawa makanan tradisional seperti tiwul atau getuk. Dalam setiap kunjungannya, Mbok Sri selalu menyelipkan cerita tentang desa ini. Tentang bagaimana warga saling membantu, bagaimana adat dan tradisi dijaga, dan bagaimana desa ini menjadi tempat yang begitu damai untuk hidup. "Kamu pasti betah di sini," kata Mbok Sri suatu pagi, sambil menyerahkan sebakul pisang yang baru dipetik dari kebun. Nadira mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mbok, rasanya tenang sekali di sini, seperti dunia yang berbeda." Namun, ada sesuatu yang aneh dari keheningan desa ini, meski tidak langsung terasa mengancam. Suatu sore, Mbok Sri mengajak Nadira untuk bergabung dalam acara kumpul warga. Kegiatan ini, kata Mbok Sri, adalah bagian dari tradisi desa yang disebut pertemuan kedamaian. Di sini, setiap orang harus menjaga hati dan pikiran tetap tenang. Jelas Mbok Sri saat mereka berjalan ke balai desa. "Pertemuan ini adalah cara kami mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak sendirian. Semua beban bisa kita bagi bersama." Balai desa itu terletak di tengah-tengah desa.
Sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap rumbia. Di dalamnya, warga duduk melingkar di lantai. Pria, wanita, bahkan anak-anak ikut bergabung, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Di tengah ruangan, ada sebuah mangkuk besar yang berisi dupa, mengeluarkan asap tipis yang harum namun sedikit menyengat. Nadira duduk di samping Embok Sri, mengikuti apa yang dilakukan warga lain. Ketika dupa dinyalakan, seorang pria tua dengan suara berat mulai melantunkan lagu-lagu tradisional. Suara itu bergema di ruangan, melahirkan suasana yang begitu menenangkan. Nadira merasa seluruh tubuhnya rileks, seolah semua beban yang ia pikul selama ini perlahan-lahan menghilang. "Bagaimana rasanya, Nat?" bisik Embok Sri. Nadira mengangguk pelan. "Tenang sekali, Embok. Rasanya seperti semua masalah hilang." Embok Sri tersenyum penuh arti. "Itulah yang kami cari di sini, kedamaian sejati." Hari-hari berikutnya, Nadira semakin larut dalam kehidupan desa. Ia mulai merasa bahwa Chandra Jiwa adalah tempat yang ia cari selama ini. Warga desa menyambutnya dengan tangan terbuka. Setiap pagi, tetangga-tetangga baru datang membawakan hasil kebun, seperti sayur segar, singkong, atau buah-buahan. Mereka selalu tersenyum, ramah, dan menyapanya dengan penuh kehangatan. Namun, Nadira tidak menyadari bahwa di balik keramahan itu, ada sesuatu yang mulai mengintai. Keheningan desa yang awalnya terasa menenangkan perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang terasa janggal. Setiap malam, ia mulai mendengar suara-suara samar dari arah balai desa. Seperti nyanyian, tetapi nadanya rendah dan berulang-ulang. "Apa itu, Embok?" tanya Nadira suatu malam, ketika ia mendengar suara itu lagi. "Oh, itu doa malam warga. Biasanya kami lakukan untuk menjaga desa tetap damai," jawab Embok Sri dengan senyum lembut. Jawaban itu menenangkan Nadira, meski hanya sementara. Ia belum menyadari bahwa apa yang dianggapnya sebagai doa adalah sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari Nadira di Chandra Jiwa yang awalnya penuh dengan ketenangan perlahan mulai berubah. Ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil, meskipun sulit dijelaskan. Keanehan itu dimulai dari mimpi-mimpi yang datang hampir setiap malam. Di malam yang dingin, Nadira tertidur lebih awal setelah seharian membantu Embok Sri memanen sayur di ladang. Saat itu, ia merasa tubuhnya sangat lelah, tetapi pikirannya tetap gelisah. Ketika akhirnya ia tertidur, sebuah mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah yang sama tempat ia bekerja siang tadi. Langit di atasnya merah seperti api, dan di kejauhan ia melihat seseorang berjalan mendekat. Sosok itu ternyata ayahnya, mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali ia melihatnya di rumah sakit. "Ayah!" Nadira memanggil dengan suara gemetar. Namun, saat sosok itu semakin dekat, Nadira menyadari ada yang salah. Wajah ayahnya tampak pucat, matanya cekung, dan dari kedua matanya mengalir darah segar. "Kenapa kau di sini, Nat?" Suara ayahnya terdengar parau, seperti menggema di kepalanya. "Pergilah, mereka tidak akan melepaskanmu." Nadira terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Dari luar rumah, ia mendengar suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Tetapi semuanya terasa lebih hening dari biasanya, seolah desa itu sedang menahan napas. Setelah mimpi itu, Nadira mulai mengalami hal-hal aneh di siang hari. Ketika ia mencuci piring di dapur, ia melihat bayangan seseorang di belakangnya melalui pantulan air di baskom. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Di malam lainnya, ia mendengar suara langkah kaki berat di depan rumah. Tetapi ketika ia membuka pintu, ia hanya menemukan bunga melati yang diletakkan di teras, sama seperti saat ia pertama kali tiba. Namun, keanehan yang paling mengganggu terjadi saat ia sedang menjemur pakaian. Ketika Nadira hendak menggantung baju, ia melihat ada noda darah kecil di bagian bahu salah satu pakaiannya. Ia memeriksanya dengan hati-hati, tetapi noda itu menghilang begitu saja saat ia menyentuhnya. Nadira mulai merasa takut,
Tetapi Embo Sri selalu punya penjelasan yang tampaknya masuk akal. Mimpi buruk itu wajar. Nak, kau masih beradaptasi dengan kehidupan di sini. Jangan terlalu dipikirkan, kata Embo Sri sambil mengelus pundaknya. Suatu sore, Embo Sri datang membawa undangan untuk Nadira. Undangan itu berupa sebuah gulungan daun lontar yang diikat dengan tali anyaman. Saat Nadira membukanya, ia melihat tulisan tangan yang terbuat dari tinta hitam. Malam ini, hadirkan kedamaianmu bersama kami di Balai Agung. Kedamaian sejati hanya milik mereka yang mengerti jalan gelap menuju terang. Apa ini, Embot? Tanya Nadira, merasa bingung. Ini adalah bagian dari tradisi. Nak, setiap warga baru harus menghadiri ritual ini. Kau akan merasa lebih tenang setelahnya, jawab Embot Sri sambil tersenyum. Tetapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Nadira merasa tidak nyaman. Malam itu, Nadira mendapati dirinya berjalan bersama Embo Sri ke arah Balai Agung, sebuah bangunan kayu besar yang terletak di tepi hutan desa. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan yang biasanya menerangi langit tampak tertutup awan tebal. Di depan pintu Balai Agung, dua pria bertubuh kekar dengan wajah tanpa ekspresi berdiri menjaga. Mereka mengenakan kain hitam dan membawa obor kecil. Saat Nadira melewati mereka, ia merasakan pandangan tajam yang menusuk punggungnya. Di dalam balai, suasananya berbeda dari pertemuan biasa. Lampu-lampu minyak menggantung rendah, memancarkan cahaya temaram yang menciptakan bayangan aneh di dinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar kayu dengan ukiran-ukiran yang tidak dikenalnya, tetapi entah kenapa terasa menakutkan. Di atas altar itu, terdapat sebuah mangkuk besar berisi cairan merah kental yang mengeluarkan bau anyir. Warga desa yang hadir mengenakan jubah hitam, duduk melingkar dengan kepala tertunduk. Mereka melantunkan doa yang asing. Suaranya pelan tetapi terasa menusuk hingga ke tulang. Kala Renggah, pelindung kami, terimalah jiwa dan darah kami. Bawalah kami pada kedamaian abadi. Nadira duduk di samping Embo Sri, merasa semakin tidak nyaman. Saat itu, seorang pria tua dengan tongkat kayu berjalan ke tengah lingkaran. Wajahnya penuh dengan guratan seperti akar pohon, dan matanya memancarkan cahaya yang aneh. Ia mengambil semangkuk darah dari altar dan mulai mencipratkannya ke wajah para peserta ritual, termasuk Nadira. Ini adalah pembersihan. Nak, bisik Embo Sri, cuci mukamu dengan darah ini, maka kau akan merasakan kedamaian sejati. Nadira hampir muntah, tetapi semua orang di sekelilingnya melakukannya tanpa ragu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sedikit cairan itu dan menyentuh wajahnya. Saat itu, ia merasa tubuhnya tiba-tiba ringan, seperti melayang. Ketenangan yang ia rasakan sangat nyata. Tetapi ada sesuatu yang lain, sebuah kegelapan yang menyusup ke dalam pikirannya. Saat ritual selesai, Nadira keluar dari balai dengan langkah yang goyah. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Namun, ia juga tidak bisa mengingkari bahwa ketenangan yang ia rasakan itu adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah malam ritual itu, Nadira mulai merasakan perubahan dalam dirinya dan sekitarnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai setiap gerak-geriknya, meski ia tak bisa menjelaskan apa. Desa Candrajiwa yang tadinya terasa damai kini seperti menyimpan rahasia gelap yang perlahan-lahan menggerogoti pikirannya. Malam itu, Nadira sedang duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Hujan gerimis turun, menambah suasana sepi di luar. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya sumber cahaya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam rumahnya, jauh lebih dingin daripada malam biasanya. Ia mendengar suara langkah kaki pelan di atas lantai kayu rumahnya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada orang lain di sana. Nadira. Suara itu terdengar pelan, seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya membeku. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan gelap yang sunyi. Detik berikutnya, lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, lalu padam. Nadira buru-buru menyalakan ponselnya untuk mencari cahaya.
Namun, di layar ponselnya, ia melihat pantulan wajah seseorang berdiri di belakangnya, wajah yang pucat dengan mata kosong. Nadira menjerit dan berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang. Namun, saat ia menempelkan telinganya ke pintu, ia mendengar suara ketukan pelan, berirama, seolah-olah ada yang mencoba memanggilnya. Hari berikutnya, Nadira mencoba mengabaikan apa yang terjadi malam sebelumnya. Ia berpikir mungkin itu hanya halusinasi akibat kelelahan setelah ritual. Namun, keanehan terus berlanjut. Di sore yang cerah, Nadira sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang khas dari sekitar desa. Ketika ia menjemur pakaian, matanya tertuju pada jendela dapurnya. Di kaca jendela itu, ia melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak perlahan, seperti seseorang sedang berdiri di dalam rumahnya. Nadira tertegun, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, ketika ia mendekati jendela, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Ketika ia masuk ke dapur untuk memastikan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Seikat bunga melati diletakkan di meja, persis seperti saat ia pertama kali tiba di desa. Malam berikutnya, Nadira mencoba tidur lebih awal. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti mengingat semua kejadian aneh itu. Saat ia akhirnya terlelap, ia mendengar suara bisikan yang sama seperti malam ritual. Nadira, Nadira, serahkan dirimu, ketenangan abadi menantimu. Suara itu terdengar di telinganya. Meskipun tidak ada siapa-siapa di kamar, ia membuka matanya, tetapi tidak melihat apapun. Namun, saat ia mencoba menenangkan diri, ia melihat pintu kamarnya perlahan terbuka, meskipun ia yakin sudah menguncinya. Di celah pintu yang gelap, ia melihat sesuatu yang samar, sesosok tubuh kurus dengan kepala menunduk, melangkah masuk tanpa suara. Wajahnya tidak terlihat, tetapi kehadirannya memancarkan aura dingin yang menusuk. Nadira merangkak mundur ke sudut tempat tidur, matanya melebar karena ketakutan. "Apa yang kau mau?" jerit Nadira. Sosok itu hanya berdiri di sana, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Merasa dirinya mulai kehilangan kewarasan, Nadira memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan ke balai desa di tengah malam, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian ini. Ketika ia tiba di balai, pintunya terbuka sedikit, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam. Tempat itu gelap dan berbau anyir, seperti darah yang basi. Di tengah ruangan, altar yang biasa ia lihat saat ritual kini tampak berbeda. Di atasnya ada boneka jerami dengan wajah yang menyerupai dirinya. Nadira mendekat, tangan gemetar, dan menyadari bahwa boneka itu diikat dengan tali berlumuran darah. Di bawahnya, ada tulisan yang tergores di lantai. Kedamaian membutuhkan pengorbanan. Saat itu, Nadira mendengar suara langkah berat mendekat. Ia segera bersembunyi di balik salah satu tiang kayu. Dari celah, ia melihat beberapa warga masuk, dipimpin oleh pria tua yang sebelumnya memimpin ritual. Mereka membawa mangkuk besar yang berisi darah, dan mulai melantunkan doa-doa yang sama seperti malam itu. Ketika doa selesai, pria tua itu berbicara, "Waktunya semakin dekat. Dia adalah kunci yang telah kita tunggu-tunggu." Nadira menahan napas, menyadari bahwa ia sedang menjadi target sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Setelah malam itu, Nadira tahu ia harus pergi dari desa ini. Namun, kehadiran bayangan, bisikan, dan ritual yang semakin sering membuat setiap langkahnya terasa seperti diawasi. Bahkan di siang hari, ia merasa warga desa memandangnya dengan tatapan yang aneh, seolah-olah mereka tahu ia akan mencoba melarikan diri. Malam itu, Nadira tahu ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia mendengar percakapan Embov Sri dengan beberapa warga saat sore tadi. Mereka membicarakan sebuah ritual besar yang akan berlangsung malam ini. Dan dari deskripsi samar yang ia tangkap, Nadira yakin dirinya adalah bagian dari rencana itu. Ketika malam tiba,
Nadira mengunci pintu dan mematikan semua lampu di rumahnya, berharap warga desa mengira ia sedang tidur. Namun, tidak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketukan di pintu terdengar, pelan namun berirama. "Nadira, buka pintunya." "Nak," suara Mbok Sri terdengar, tetapi ada nada dingin yang tidak biasa. Nadira menahan napas, tubuhnya gemetar. Ketika ia tidak menjawab, pintu tiba-tiba dihantam dengan keras, hingga engselnya terlepas. Beberapa pria bertubuh kekar masuk, wajah mereka datar seperti tidak memiliki emosi. Mereka menyeret Nadira keluar meskipun ia meronta dan berteriak, "Kau harus menerima takdirmu," bisik Mbok Sri, yang berdiri di ambang pintu dengan senyum dingin. Mereka membawanya ke dalam hutan, berjalan melewati pepohonan yang gelap dan tinggi. Suara burung malam dan gemerisik dedaunan menjadi latar belakang perjalanan itu, tetapi suasana terasa begitu mencekam. Di ujung perjalanan, Nadira melihat sebuah gua besar yang pintu masuknya dihiasi dengan ukiran aneh dan obor-obor yang menyala redup. Di dalam gua, Nadira melihat altar besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin hitam. Di atas altar, ada patung sosok menyeramkan dengan tanduk panjang dan wajah yang menyerupai kambing. Di sekeliling altar, warga desa berdiri dalam lingkaran, mengenakan jubah hitam dengan simbol merah di dada mereka. Nadira dirantai di atas altar. Tangannya diikat dengan tali kasar yang terasa menusuk kulit. Pria tua pemimpin ritual itu mendekatinya, membawa mangkuk besar berisi darah yang mengeluarkan bau anyir yang menyengat. "Kau adalah kunci bagi Kalarenggah," katanya dengan suara berat. "Jiwamu akan membawa desa ini kedamaian abadi." Nadira meronta, tetapi rantai yang mengikatnya terlalu kuat. Doa-doa mulai dilantunkan oleh semua orang di ruangan itu. Suara mereka bergema, memenuhi gua dengan nada rendah yang membuat udara terasa semakin berat. "Kalarenggah, terimalah persembahan kami. Darahnya adalah milikmu. Jiwanya adalah hadiah kami." Pria tua itu mengangkat belati yang ujungnya berlumuran darah kering. Nadira menutup matanya, pasrah, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang hangat di saku bajunya. Cincin milik ayahnya. Cincin itu, yang selalu ia bawa sejak kematian ayahnya, bersinar terang. Cahaya itu memancar begitu kuat hingga membuat semua orang di gua berhenti melantunkan doa mereka. Pria tua itu mundur selangkah, matanya melebar karena terkejut. "Apa ini?" bisiknya, suaranya bergetar. Nadira merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan yang tak ia duga, ia berhasil memutuskan rantai yang mengikat tangannya. Ia segera mengambil obor yang terletak di dekat altar dan mengacungkannya ke arah warga desa yang mencoba mendekat. "Jangan mendekat!" teriaknya. Suaranya penuh keberanian yang sebelumnya tak ia miliki. Warga desa tampak bingung dan ragu-ragu. Beberapa dari mereka tampak takut dengan cahaya yang dipancarkan cincin itu. Nadira menggunakan momen itu untuk melarikan diri, berlari ke arah pintu gua dengan obor di tangannya. Saat Nadira keluar dari gua, ia disambut oleh gelapnya malam dan dinginnya udara hutan. Namun, ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Di belakangnya, ia mendengar teriakan warga desa yang mengejarnya. "Jangan biarkan dia pergi. Dia adalah persembahan kita." Suara Mbok Sri terdengar penuh amarah. Nadira berlari secepat yang ia bisa. Meskipun tubuhnya terasa lemah, kakinya terluka oleh ranting dan batu tajam, tetapi ia tidak peduli. Hutan itu terasa seperti labirin. Setiap pohon tampak sama, dan ia tidak tahu kemana arah yang benar. Tiba-tiba, ia melihat cahaya dari kejauhan, cahaya lampu kendaraan yang melintas di jalan utama. Dengan sisa-sisa tenaganya, Nadira berlari ke arah cahaya itu. Ia berteriak sekuat tenaga, berharap seseorang mendengarnya. Sebuah truk berhenti di depan Nadira. Sopirnya, seorang pria tua dengan wajah bingung, membuka pintu. "Ada apa, Nona?" tanyanya. "Tolong, mereka mengejarku," teriak Nadira sambil melompat masuk ke dalam truk. Pria itu tidak banyak bertanya dan segera melajukan truknya. Dari kaca spion, Nadira melihat warga desa berhenti di pinggir jalan.
menatap truk dengan tatapan yang tidak wajar. Saat truk melaju menjauh, Nadira menangis terisa. Ia tahu bahwa ia telah lolos dari gua itu. Tetapi ia juga sadar bahwa ini belum berakhir. Di dalam truk, Nadira merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah sesuatu masih mengikutinya. Ketika ia memandang keluar jendela, ia melihat bayangan hitam berdiri di pinggir jalan. Meskipun truk sudah jauh meninggalkan desa, setelah berhasil melarikan diri dari desa Chandrajiwa, Nadira berpikir bahwa ia telah selamat. Namun, semakin jauh ia mencoba menjauh dari desa itu, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Beberapa hari setelah kabur, Nadira sampai di sebuah kota kecil yang cukup ramai. Ia memutuskan untuk menginap di sebuah losmen tua yang letaknya tersembunyi di gang sempit. Losmen itu sederhana, dengan dinding kayu yang mulai mengelupas dan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Pemilik losmen, seorang wanita tua dengan senyum ramah, memberikan Nadira kunci kamarnya. Kamar ini aman. Nah, istirahatlah, katanya. Namun, bahkan di tempat yang jauh dari desa, Nadira tidak merasa aman. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh dari luar kamarnya. Langkah kaki pelan, bisikan samar, atau suara seperti kuku yang mencakar dinding. Pada malam pertama, ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya yang masih dipengaruhi trauma. Tapi suara itu semakin nyata. Pagi harinya, Nadira memeriksa kamarnya. Ia menemukan sesuatu yang membuatnya menggigil. Di dinding dekat jendela, ada simbol yang sama dengan yang ia lihat di altar desa. Simbol itu digoreskan dengan darah yang sudah mengering. Ia segera memanggil pemilik losmen, tetapi wanita tua itu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang masuk ke kamar ini. Nah, kau pasti terlalu lelah, katanya dengan nada yang seolah menyimpan sesuatu. Merasa tidak aman, Nadira memutuskan untuk pergi dari losmen itu. Namun, saat ia berjalan keluar, ia merasa semua orang yang ia lewati menatapnya dengan tatapan yang sama seperti warga desa. Tatapan dingin dan penuh rahasia. Nadira membeli tiket kereta menuju kota besar, berharap di sana ia bisa benar-benar menghilang. Kereta itu sepi. Hanya ada beberapa penumpang di gerbong yang sama dengannya. Ia duduk di dekat jendela, mencoba menenangkan pikirannya sambil memandang keluar. Namun, di pantulan kaca jendela, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di kursi kosong di seberangnya, duduk seorang wanita dengan wajah pucat, mengenakan jubah hitam seperti yang dipakai warga desa saat ritual. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Nadira menoleh, tetapi kursi itu kosong. Ia kembali melihat ke jendela, dan wanita itu masih ada di sana, menatapnya dengan mata yang kosong dan menyeramkan. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, Nadira segera turun, bahkan sebelum sampai di tujuannya. Ia tidak peduli harus berjalan jauh. Yang penting ia bisa menjauh dari bayangan yang terus menghantuinya. Setelah beberapa hari berpindah-pindah tempat, Nadira merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan bahwa ada seseorang yang duduk di tepi ranjangnya, meskipun kamar itu terkunci. Pada suatu malam, ia bermimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Ia kembali berada di altar di dalam gua, dirantai seperti sebelumnya. Suara doa warga desa bergema di sekelilingnya, dan pria tua pemimpin ritual itu berdiri di depannya dengan belati di tangan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari Kalarenggah, katanya sambil mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Nadira terbangun dengan jeritan. Tapi kali ini, ia tidak sendirian di kamar. Di sudut ruangan yang gelap, ia melihat sosok tinggi besar dengan tanduk panjang. Bayangannya menutupi dinding. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapnya dengan mata merah menyala. Dengan panik, Nadira berlari keluar dari kamar, menembus dinginnya malam. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Namun, setiap kali ia menoleh, sosok itu masih ada di belakangnya. Mendekat perlahan, Nadira akhirnya menemukan perlindungan di sebuah rumah kos kecil di kota lain. Pemiliknya,
seorang wanita muda, tampak baik dan pengertian. Namun, meskipun ia jauh dari desa, ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas. Setiap malam, ia masih mendengar bisikan, langkah kaki, atau bayangan yang muncul di sudut matanya. Kadang-kadang, ia menemukan bunga melati diletakkan di depan pintunya, sama seperti saat pertama kali ia tiba di Candrajiwa. Di suatu malam, ketika ia sedang menulis surat untuk melaporkan sekte itu kepada polisi, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara Embot Sri. "Nadira, kau tidak bisa lari selamanya." Nadira menoleh, dan di cermin di depannya, ia melihat Embot Sri berdiri di belakangnya, dengan senyum dingin yang menghantui. Ia menutup matanya, berharap itu hanya ilusi. Tapi ketika ia membuka matanya kembali, Embot Sri sudah hilang, meninggalkan jejak darah di lantai. Nadira tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar aman. Desa Candrajiwa, sekte, dan Kalarengga telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Di malam yang sunyi, ia menulis pesan terakhir di buku hariannya. "Aku mungkin berhasil melarikan diri dari desa itu, tetapi aku tidak bisa melarikan diri dari bayangannya. Kalarengga masih mengintai, dan aku tahu mereka akan terus mencariku. Jika ada yang menemukan buku ini, tolong beritahu dunia tentang kegelapan yang tersembunyi di balik desa itu. Jangan biarkan siapapun masuk ke Candrajiwa." Pesan itu adalah usaha terakhirnya untuk memperingatkan dunia. Tapi ia tahu, bahkan dalam tulisan terakhirnya, bahwa teror itu tidak akan pernah berhenti. Di luar, angin malam berhembus, membawa bisikan yang hanya bisa didengar Nadira. "Kami akan menemukanmu." Malam itu, Nadira duduk di meja kecil di kamar kosnya, menatap buku harian yang terbuka di depannya. Lilin kecil menyala di sudut meja, cahayanya bergoyang pelan seiring embusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Di luar, suara jangkrik terdengar samar, menciptakan suasana sunyi yang menyesakkan. Dengan tangan gemetar, Nadira menulis kata-kata terakhir dalam buku harian itu. "Jika aku tidak selamat, setidaknya biarkan kisah ini menjadi peringatan. Jangan pernah percaya pada kedamaian yang terlihat terlalu sempurna. Jangan pernah mendekati Candrajiwa. Dan jika kalian mendengar bisikan, jangan biarkan mereka masuk." Ia menutup buku itu dan menyimpannya di bawah tempat tidur, memastikan itu berada di tempat yang mudah ditemukan jika sesuatu terjadi padanya. Namun di dalam dirinya, ada harapan kecil. Ia percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa melawan teror ini. Saat malam semakin larut, Nadira mencoba memejamkan mata. Tapi, seperti yang ia duga, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketukan pelan terdengar di pintu. Nadira membuka matanya, tubuhnya langsung tegang. Ketukan itu semakin keras, dan kali ini diikuti oleh suara langkah kaki di luar kamar. Dengan napas tertahan, ia meraih cincin ayahnya yang tergantung di lehernya. Entah kenapa, setiap kali ia memegang cincin itu, ia merasa lebih kuat. "Nadira!" Suara Embot Sri bergema dari luar pintu. Nadira berdiri, menggenggam cincin itu erat. "Aku tidak takut padamu," teriaknya, meskipun tubuhnya gemetar. Namun, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan keras, menghantam dinding. Angin dingin masuk, memadamkan lilin di meja. Dalam kegelapan, sosok tinggi besar dengan tanduk melengkung berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala, dan senyum menyeramkan terpampang di wajahnya. "Kau milik kami, Nadira." Suara itu bergema. Tetapi kali ini, Nadira tidak merasa pasrah. Nadira memejamkan matanya, merasakan kekuatan cincin ayahnya yang bergetar di telapak tangannya. Cahaya hangat mulai memancar dari cincin itu, menerangi ruangan yang gelap. Sosok dengan tanduk itu mundur selangkah, mengeluarkan raungan marah yang membuat udara di kamar itu bergetar. "Ayah selalu bersamaku," teriak Nadira. Cahaya dari cincin itu semakin terang, menyebar ke seluruh ruangan. Sosok itu mencoba mendekat, tetapi cahayanya terlalu kuat. Ia menjerit, lalu menghilang seperti asap yang tersapu angin. Ketika semuanya berakhir, Nadira jatuh terduduk di lantai.
Napasnya berat, tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa ia telah menang. Keesokan paginya, Nadira memberanikan diri untuk melapor kepada polisi. Ia menyerahkan buku hariannya sebagai bukti dan menceritakan semua yang ia alami. Awalnya, mereka tidak percaya. Tetapi setelah membaca buku itu dan melihat ekspresi ketakutan Nadira yang nyata, mereka setuju untuk menyelidiki desa Candrajiwa. Ketika polisi akhirnya sampai di desa itu, mereka menemukan tempat itu telah kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya rumah-rumah tua yang terbengkalai. Namun, di dalam balai desa, mereka menemukan altar kayu dengan ukiran aneh dan lilin hitam yang sudah mencair. Nadira tahu bahwa sekte itu mungkin masih ada di suatu tempat, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Beberapa bulan kemudian, Nadira pindah ke kota besar dan memulai hidup baru. Ia kembali bekerja sebagai ilustrator, perlahan-lahan memulihkan dirinya dari trauma. Namun, ia tidak melupakan apa yang terjadi. Ia mulai menulis buku tentang pengalamannya, berharap kisahnya bisa menjadi peringatan bagi orang lain. Di penghujung buku itu, ia menulis, "Kegelapan itu nyata, tetapi begitu juga cahaya. Selama kita berpegang pada apa yang benar, kita tidak akan pernah benar-benar sendirian. Aku adalah bukti bahwa kita bisa melawan, bahkan ketika segalanya terasa mustahil." Dan di malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadira tidur dengan tenang, tanpa bisikan, tanpa bayangan, hanya keheningan yang damai.